pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Manar untuk melaksanakan kajian Ahad pagi. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita menuju alam yang terang benderang dan penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Parakan, dan Bapak Ibu jamaah Al-Manar yang dirahmati Allah. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Dea Ardia Yawanda, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Karena di sini juga bidang saya yang saya tekuni adalah masalah jantung, jadi kajian kita pada pagi hari ini tidak jauh-jauh dari masalah jantung ya Bapak Ibu. Topik yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang menjaga kesehatan jantung. Izinkan saya mengawali dengan suatu hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Nah, ketahuilah bahwa ia yang segumpal daging ini itu adalah hati atau jantung. Ini bahasanya adalah kolbu, di mana merujuk pada jantung. Begitu pentingnya jantung karena apabila jantung itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Sehingga kita akan membahas mengenai bagaimana cara merawat jantung dan sistemnya melalui syariat sehari-hari. Kita langsung saja yang pertama. Kita tahu bahwa Islam mengatur kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Nah, yang pertama, cara menjaga kesehatan jantung paling gampang kita mulai dari bangun tidur dulu Bapak Ibu. Kenapa? Bangun tidur, berdoalah dahulu. Nah, kenapa kok berdoa dahulu? Karena sebenarnya saat kita bangun tidur dengan posisi kita tiduran, itu tidak boleh langsung berdiri. Berikanlah waktu 3-4 menit kita duduk dulu. Nah, saat kita duduk itulah kita gunakan waktu buat berdoa. Dengan kita berdoa, dengan kita duduk 3-4 menit, ini memberikan waktu untuk tubuh kita menyesuaikan, terutama sistem peredaran darah. Supaya apa? Supaya tensinya tidak berubah secara mendadak Bapak Ibu. Nah, kita lihat gambar ini. Ketika kita posisi berbaring, maka peredaran darah dari seluruh tubuh, baik itu dari kepala sampai kaki, itu tersebar merata. Ini dengan posisi tiduran, sesuai dengan gravitasinya tersebar merata. Bu, jangan terlalu cepat. Betul, jangan terlalu cepat. Ketika kita perubahan posisi mendadak dari posisi tiduran sampai ke posisi berdiri, tiba-tiba kita tidak duduk dulu 3-4 menit, betul Pak Ibu? Jadi Maksudnya menerangkannya oh iya. Nah, ini ketika kita perubahan posisi, kita langsung berdiri misalnya ini Bapak Ibu lihat gambarnya. Ketika kita langsung berdiri, darah itu langsung turun ke bawah. Kenapa? Karena membantu otot-otot di kaki dan juga dibantu oleh gravitasi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya aliran darah itu menuju ke bawah, alirannya ke otak berkurang. Nah, kita lihat kan merahnya juga berbeda itu. Merah di bawah lebih banyak, merah di atas lebih sedikit. Kenapa? Aliran darah turun ke bawah secara mendadak sehingga aliran ke otak berkurang. Aliran ke otak yang berkurang inilah yang menyebabkan kemudian ada gejala gelir, tertekan, kemudian pingsan. Saya banyak itu pasien Bapak Ibu yang bilang kalau misalnya, dok saya posisi tiduran, terus tiba-tiba langsung berdiri, saya rasanya mau pingsan, mau jatuh. Itu banyak. Kenapa? Karena tidak memberikan waktu ke diri kita 3-4 menit itu untuk menyesuaikan tekanan darah di dalam tubuh kita. Jadi sehingga aliran darah ke otak juga berkurang. Nah, kalau saya pengalaman saya sendiri Bapak Ibu, saya pernah waktu itu ya. Jadi posisi lagi tidur dibangunkan oleh orang tua saya. Saya langsung berdiri, setelah itu saya pingsan, saya tidak sadar. Saya jatuh sampai belakang kepala saya kena, waktu itu sempat gigi otak juga. Kenapa? Karena saya langsung berdiri, yang ke otak nggak ada, semuanya turun ke bawah. Jadi yang awalnya tersebar merata itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sekarang terfokusnya di bawah ke otak kurang. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan stroke Bapak Ibu. Selain stroke juga yang kita khawatirkan ketika posisi jatuh, kepala terbentur itu juga bahaya. Nah, jadi balik lagi, duduklah 3-4
saat itu kita gunakan waktu itu untuk berdoa. Itu yang pertama mengenai yang paling gampang mengenai perubahan posisi. Jadi dari posisi tidur jangan langsung berdiri. Nah, berikutnya untuk menjaga kesehatan jantung ternyata sholat Bapak Ibu. Wah, ini kan maksudnya kegiatan yang amat sangat sehari-hari tidak kita sadari ternyata efeknya sangat besar ke jantung, dan ini bukan saya yang bilang. Jadi ini sudah ada penelitian di bidang kesehatan, dan penelitiannya tidak di Indonesia tapi di luar. Kenapa? Disebutkan bahwa sholat itu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah apa aja? Misalnya pertama saat posisi sujud. Saat posisi sujud itu aliran darah banyak ke otak. Aliran darah banyak ke otak lagi-lagi dibantu oleh gravitasi seperti tadi. Kalau kita perubahan posisi dibantu gravitasi dia ke bawah. Sama sujud juga. Sujud itu melancarkan peredaran darah ke otak sehingga akan mengurangi banyak, misalnya mengurangi keluhan migrain, keluhan nyeri kepala, keluhan vertigo. Bahkan yang lebih baik lagi dia karena melancarkan aliran darah yang di otak, sehingga dia menghambat terbentuknya jaringan darah dan mencegah stroke. Nah, ini bukan saya yang bilang Bapak Ibu, jadi ini sudah ada penelitiannya. Ternyata sujud itu melancarkan peredaran darah ke otak sehingga dapat mencegah baik itu penyakit tadi yang saya sebutkan, migrain, nyeri kepala, vertigo, tapi juga dapat mencegah atau memperlambat pembentukan jendalan darah yang menyebabkan stroke. Kemudian di gerakan sholat kan juga ada kita berdiri, ruku, sujud. Nah, itu kan sedikit banyak menggunakan otot-otot di kaki, Bapak Ibu. Nah, ternyata sudah ada penelitiannya juga dengan gerakan sujud itu. Jadi aliran darah yang di bawah, yang di kaki ke bawah itu lebih lancar, Bapak Ibu. Dari ekstremitas bawah ya, anggota gerak bawah itu lebih lancar sehingga mencegah terjadinya pembentukan jendalan darah juga. Jendalan darah ada pembuluh darah di daerah kaki, atau yang kita sebutnya itu bahasa medisnya trombosis vena dalam. Itu banyak kasusnya. Trombosis vena dalam saya juga kasusnya banyak. Ternyata dengan penyebab trombosis vena dalam itu karena inaktivitas, jadi aktivitasnya kurang. Ternyata sholat itu dapat mencegah pembentukan jendalan darah pada pembuluh darah, terutama daerah kaki, sehingga mencegah terbentuknya trombosis vena dalam itu. Itu tadi kalau masalah terkait hubungan sholat sama jantung ya Bapak Ibu. Nah, tapi lebih dari pengaruhnya ke jantung, ternyata ada juga misalnya dia melatih memperbaiki postur, baik itu kemudian otot-otot dan tulang-tulang. Seperti misalnya gerakan takbiratul ihram itu ternyata sudah ada yang mengatakan bahwa ada penelitiannya melatih batu dan otot pektoralis. Otot pektoralis itu otot-otot di daerah dada. Kemudian melatih keseimbangan juga. Nah, kemudian gerakan ruku. Nah, ruku ini ternyata dapat memelihara kesehatan tulang dan menurunkan resiko untuk osteoporosis. Osteoporosis itu pemborosan tulang, Bapak Ibu. Nah, kemudian sujud tadi selain melancarkan peredaran darah, dia juga untuk melatih fleksibilitas, melatih kelenturan otot pada punggung. Luar biasa ternyata, maksudnya bukan hanya sekedar di jantung, tapi juga di otot-otot tulang, kemudian persendian. Misalnya ini, duduk di antara dua sujud, ternyata duduk di antara dua sujud itu mencegah keterbatasan pergerakan sendi lutut, artinya mencegah Bapak Ibu mungkin sering ketika umumnya di atas usia 60 itu mengeluh lututnya sakit. Nah, ternyata duduk di antara dua sujud itu dapat mencegah osteoartritis kita bilang ya, jadi rematik pada lutut. Sampai gerakan salam pun ada dia melatih otot-otot pada leher. Melenturkan otot-otot pada leher. Itu yang nomor 2 tadi sholat. Kemudian yang ketiga manfaat kesehatan jantung itu ternyata dengan tidur sesuai sunnah Bapak Ibu. Jadi semua diatur ya dari tadi bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur. Nah, ternyata tidur pun ada pengaruhnya ke jantung menurut dari sudut pandang Islam. Nah, tidur yang disarankan itu sesuai sunnah Rasulullah, di mana tidur yang disarankan tidur miring ke sebelah kanan. Kenapa? Karena posisi jantung itu di sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, kita lihat gambarnya itu ya, kan posisi jantung di sebelah kiri. Sekarang bayangkan kita posisi tidur miring ke kanan. Kalau tidur miring ke kanan kan berarti kita bisa melihat bahwa posisi jantung di atas.
Dengan posisi jantung di atas, artinya dia nggak ketimpa ketiban sama paru-parunya. Jadi dia buat bekerja itu akan lebih gampang, sedikit banyak akan lebih gampang. Kenapa? Karena posisinya yang di atas itu. Nah, sejajar dari jantung itu di bawahnya itu ada lambung, ada saluran cerna gaster ya, namanya lambung. Nah, dengan kita posisi miring ke kanan, lambung itu dia gerakannya akan lebih baik karena di posisi di atas lagi-lagi dibantu sama gravitasi, jadi pengosongan lambung akan lebih cepat sehingga selain untuk jantung, untuk saluran cerna juga baik gitu. Jadi ternyata tidur sesuai Rasulullah di mana disunahkan untuk tidur sebelah kanan, efeknya tidak hanya baik untuk jantung tapi juga untuk lambung. Kemudian, nah tidur dengan kualitas baik. Suatu hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Yang dimaksud dengan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya di sini adalah begadang, Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata ketika posisi seharusnya kita tidur malam itu terus kemudian kita tidak tidur, itu di otak kita ada sistem namanya itu sistem yang mengatur pertumbuhan, kemudian mengatur metabolisme. Nah, ketika kita tidak tidur, itu hormon-hormon yang mengatur metabolisme itu tidak bekerja dengan baik. Padahal hormon yang mengatur metabolisme itu gunanya untuk mengatur tekanan darah, mengatur kadar gula, mengatur kolesterol. Sehingga kalau misalnya kita tidak tidur malam, tensi juga akan naik, gula juga akan naik, dan kolesterol juga akan naik. Ternyata Rasulullah sudah menyampaikan itu dari beratus-ratus tahun yang lalu. Diketahui setelah itu bahwa ternyata dalam tubuh kita itu ketika malam ada hormon yang mengatur supaya tekanan darah tidak tinggi, supaya kadar gula tidak tinggi dan kadar kolesterol tidak tinggi. Jadi sunahnya adalah tidak begadang. Sehingga sebenarnya dengan tidur yang cukup artinya jantung istirahat juga dengan baik. Nah, sunnah Rasulullah berikutnya mengenai tidur itu adalah tidak tidur tengkurap, karena ada suatu hadis riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau dan beliau pun bersabda, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka. Nah, kemudian ilmu pengetahuan berkembang, ternyata diketahui tidur tengkurap itu di titik-titik warna merah itu yang leher, kemudian perut sama di daerah tulang belakang. Itu tidak baik. Untuk leher dia akan miring satu sisi, kemudian akan nyeri leher. Untuk tulang belakang dia akan ada tekanan pada tulang belakang sehingga yang pertama rasanya tidak enak ya, rasa kayak apa ya namanya nyeri pada tulang belakang. Lama-kelamaan yang kita takutkan adalah perubahan posisi pada tulang belakang. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu setelah dipelajari beratus tahun kemudian memang ada efeknya dengan kesehatan. Tadi masalah tidur, berikutnya kita masalah makan, Bapak Ibu. Nah, makan itu yang dapat menjaga kesehatan jantung itu pertama menghindari makanan lemak tinggi, menghindari garam tinggi, sama perbanyak sayur dan buah. Nah, sekarang apa sih menghindari itu apa sebenarnya? Ada patokannya nggak sih atau cuma menghindari? Tapi menghindari itu apa gitu? Atau saya benar-benar dipantang atau dikurangi? Ternyata bahasanya adalah dikurangi, Bapak Ibu, bukan dipantang. Nah, apa yang dikurangi? Dikurangi itu adalah pembatasan pada jumlahnya. Pertama kita bahas gula dulu. Gula itu maksimal per hari adalah 4 sendok makan. 4 sendok makan gula. Di mana 4 sendok makan gula ini di dalamnya sudah untuk baik itu Bapak Ibu bikin teh, kemudian makan kue. Jadi 4 sendok makan itu bukan Bapak Ibu bikin teh terus 4 sendok makan itu bukan, tapi di situ misalnya ada kue, kemudian nanti cemilan-cemilan di situ perkiraan kadar gulanya adalah 4 sendok makan. Gitu. Jadi apakah gula boleh? Boleh, tapi pembatasannya adalah 4 sendok makan. Kemudian garam, asin itu boleh Bapak Ibu. Asin itu boleh, cuma ada pembatasannya. Pembatasannya yaitu dalam satu hari satu orang itu
penggunaan garam itu hanya 1 sendok teh, tidak lebih dari 1 sendok teh. Gitu. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi garam itu boleh jangan sampai kemudian kadar garamnya kurang, itu nggak boleh, tapi hanya 1 sendok teh perharinya. Kemudian mengenai lemak, nah lemak ini salah satunya adalah minyak goreng. Nah minyak goreng itu juga tidak dipantang, tapi dibatasi. Dibatasinya adalah minyak goreng itu hanya 5 sendok makan perharinya. Jadi bukan Bapak Ibu kemudian bikin bikin gorengannya digelontorkan minyaknya gitu, bukan. Tapi maksimal adalah 5 sendok makan per hari untuk 1 orang. Kemudian terus gimana kok garamnya dikit banget gitu ya, garamnya sedikit sekali. Jadi memang disarankan dari Kementerian Kesehatan untuk menggantikan rasa asin ini menggunakan bahan-bahan bumbu dapur alami. Apa itu? Itu yang tergambar sebelah kiri Bapak Ibu, ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, kemudian ketumbar. Jadi tidak menggunakan garam sebagai pengganti garam dapurnya. Dan disebutkan juga, ingat kebutuhan garam itu adalah 1 sendok teh garam. Atau kalau misalnya natriumnya itu 2000 mg, tapi ini kita gampangnya pakai garam berapa sendok gitu ya. Nah, itu adalah 1 sendok teh garam. Kemudian berikutnya tadi yang nomor 4, yang nomor 5 sekarang berolahraga rutin Bapak Ibu. Nah, olahraga itu juga ada pengaturannya, jadi bukan olahraga sekedar olahraga hanya 1 kali seminggu, itu efeknya kurang berasa Bapak Ibu. Yang memberikan efek secara penelitian adalah olahraga dengan minimal 30 menit per harinya, dan seminggu itu 3-5 kali. Jadi bukan olahraga sekali seminggu, sekali olahraganya cuma 5 menit, bukan. Olahraga yang memberikan efek yang baik pada jantung adalah minimal 30 menit per hari dan 3 hingga 5 kali seminggu. Bukan 1 kali seminggu dan cuma 5 menit Bapak Ibu, kayak saya gitu, bukan. Jadi minimal 30 menit per hari dan seminggu 3-5 kali. Dan olahraga yang dianjurkan adalah berjalan, bersepeda, berenang, bukan angkat beban. Yang baik untuk jantung adalah berjalan dan bersepeda. Kenapa? Kalau angkat beban memang baik, tapi baiknya buat otot dan tulang, bukan untuk sistem jantung dan paru-paru. Yang baik untuk jantung dan paru-paru adalah berjalan, bersepeda, berenang. Jadi istilahnya adalah olahraga yang aerobik. Di sini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, olahraganya 30 yang gambar sebelah kanan Bapak Ibu, 30-60 menit per kali latihan, 3-5 kali seminggu. Nah, kemudian ini juga titipan dari Kementerian Kesehatan, ada namanya cara untuk mencegah penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Namanya CERDIK Bapak Ibu. CERDIK, CERDIK. C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, apa itu rutin? Rutin itu kalau Bapak Ibu sudah punya kencing manis atau sakit gula atau memang sudah ada penyakit jantung sebelumnya, maka kontrol rutinnya itu adalah 1 bulan sekali minimal. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya semua penyakit itu, Bapak Ibu bisa check up kesehatan 1 kali setahun. Untuk check up ini tidak harus ke rumah sakit, Bapak Ibu bisa ke dokter setempat, misalnya yang dekatnya dokter klinik, ya ke klinik boleh, yang dekatnya ke puskesmas boleh. Jadi tetap paling tidak 1 kali setahun untuk medical check up. Tidak harus cek segala macam, ketemu dokter dulu aja, boleh dokter, misalnya adanya di klinik ya boleh dokter di klinik, atau kalau adanya di puskesmas boleh dokter puskesmas. Paling tidak 1 kali setahun dia dicek dulu Bapak Ibu. Kemudian yang B adalah dari ceklik itu ada huruf E. E-nya adalah nyatakan asap rokok. Kalau misalnya ini bukan cuma asap rokok aja, ternyata juga baik yang merokok, yang tidak merokok, yang merokok pasif, sama satu lagi adalah asap-asap kendaraan Bapak Ibu. Jadi maksudnya tidak hanya asap rokok, tapi asap kendaraan ternyata juga tidak baik. Rajin aktivitas fisik tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu, sesuai dengan Kementerian Kesehatan 30 menit per hari selama 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian D-nya adalah diet, yang mana tadi diet sudah kita bahas juga tentang pembatasan gula bolehnya berapa, garam
mandi, dan yang baik itu bagaimana telah kita bahas juga. Kemudian K adalah kelola stres. Nah, termasuk salah satunya adalah mengikuti kajian. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah termasuk salah satu cara untuk mengelola stres. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita lebih banyak diskusi aja karena lebih aplikatif kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, kok saya begini, nanti kita akan sama-sama membahasnya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Kita masih cukup banyak waktu, kurang lebih setengah jam kita manfaatkan dari jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu. Mumpung ketemu dengan dokter Dea sehubungan dengan kesehatan, kita tanyakan saja apa yang perlu kita tanyakan tentang kesehatan dengan dokter Dea Ananda. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya. Ini dari ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin tanya, saya kalau tidur itu karena sering itu tingginya itu karena darah rendah apa gitu. Yang kedua, kalau tidur itu mandi itu ada manfaatnya dalam kesehatan apa enggak? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, pertanyaan yang baik sekali dan sering kita temui sehari-hari. Jadi kalau dari sisi kesehatan, dari sisi medis, ketindihan itu adalah ketika, jadi kan kita ini ada kesadaran atau otak dan ada otot ya, otot untuk bergerak. Jadi ada dua, fisik sama fisik itu dari otot dan kemudian dari tulang gitu ya. Kemudian kesadaran itu sifatnya di sistem saraf. Nah, ketindihan itu adalah suatu fenomena di mana sebenarnya otak kita sudah bangun, tapi badan kita belum bangun, sehingga tidak sinkron. Kita bangun, kita kesadarannya sudah ada, tapi badan kita belum siap, belum bangun. Nah, seperti itu. Jadi ketidakseimbangan, ketidaksinkronan istilahnya antara kesadaran kita dan anggota gerak tubuh kita. Jadi itu terjadi umumnya pada kondisi-kondisi di mana pertama tidur itu kan ada tingkatannya. Kalau dari sisi medis ya, ada tidur dangkal, tidur menengah sampai tidur dalam. Sebenarnya ada 5 tingkatan. Nah, ketika posisi kita ketindihan itu, kita dalam posisi tidur dangkal sebenarnya Bapak Ibu. Jadi posisi tidur tapi tidak dalam. Nah, kemudian itulah yang menyebabkan ketika kita misalnya kesadarannya sudah bangun, tapi anggota gerak kita itu belum siap Bapak Ibu. Jadi memang kemudian menghindarinya bagaimana? Sebenarnya ada beberapa penelitian yang mengatakan untuk menghindari ketidaksinkronannya itu adalah dengan meningkatkan dari tidur yang dangkal tadi menjadi tidur dalam. Caranya bagaimana? Ada beberapa yang mengatakan berolahraga. Olahraga ini baik olahraga pagi atau malam. Jadi olahraga itu tidak hanya olahraga pagi Bapak Ibu. Ada yang mengatakan olahraga saat malam hari, misalnya sepeda statis, atau ada yang mengatakan kalau jalan lari gitu ya. Itu dapat ketika kita tidurnya itu akan lebih dalam. Ketika tidur lebih dalam itu akan menghindari kondisi tidur dangkal yang menyebabkan kemudian ketindihan. Demikian. Kemudian tadi saya ada pertanyaan kedua kepada saya. Kalau bangun tidur apa mandi? Ya, kalau bangun tidur mandi dulu itu sebenarnya
Kalau bangun tidur, kemudian mandi, apalagi mandinya pakai air dingin, itu nyeri dada. Kemudian baik pakai obat di bawah lidah. Jadi kalau pada sebagian besar orang sebenarnya tidak masalah. Tidak. Sudah cukup Ibu. Mohon maaf, nanti kalau Bapak gantian mungkin ibu-ibu tidak dulu, nanti baru bergeser ke jadi biar berurutan. Ini ibu-ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sudah umur 66. Nah, terus tiba-tiba itu suka capek sekali. Tapi kadang-kadang semangat gitu. Itu penyebab apa itu ya Bu? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya ya. Capeknya itu apa sampai menggigit-menggigit wajah sesak napas? Kadang-kadang seperti itu. Tapi dengan sendirinya hilang. Pertama kita mendefinisikan capek dulu Bapak Ibu. Karena capek itu ada beberapa organ yang bisa pengaruh. Pertama, penurunan sistem fungsi jantung. Kalau saya bilang jantung ya, bisa jadi. Nah, bagaimana definisi capek kemudian fungsi pompa jantungnya turun? Itu tanda-tandanya pertama, Bapak Ibu aktivitas gampang capek. Kedua, kalau tidur bantalnya harus tinggi. Jadi Bapak Ibu nggak bisa tuh tidur cuma satu bantal, bantalnya harus tinggi. Nah itu capek ya, kita pikirkan oh jangan-jangan jantung. Kemudian yang ketiga, apabila Bapak Ibu tidur malam hari itu sering kebangun karena sesak nafas. Nah itu kita pikirkan oh jangan-jangan ini ada problem jantung. Jadi pertama sering gampang capek saat aktivitas. Kedua, tidur tidak bisa datar, harus pakai bantal tinggi. Ketiga, sering kebangun malam karena sesak. Nah, ada nggak itu? Nah, kalau misalnya ada tiga-tiganya, dua dari tiga itu atau tiga-tiganya kita mikirkan jantung. Nah, kemudian selain yang tiga itu ada juga yang keempat, kaki bengkak atau wajah bengkak atau perutnya membesar. Nah, ada. Nah, kalau misalnya ada tambahan yang itu makin membuatkan kita, oh jangan-jangan ini jantung. Gitu. Nah, jadi penyebabnya apa itu kalau dari sisi jantung itu yang pertama. Terus yang kedua terkait sistem saraf juga bisa Bapak Ibu. Jadi penurunan fungsi saraf sehingga kita butuh suplemen-suplemen yang kemudian memperbaiki fungsi saraf. Karena semakin usia semakin meningkat, fungsi saraf juga akan ada penurunan, misalnya degeneratif juga bisa. Jadi kita mendefinisikan capeknya. Nah, buat Ibu tadi kira-kira ada nggak itu Bapak Ibu? Ada. Tapi kalau pakai bantal tinggi itu malah pusing. Jadi suka saya pakai yang rendah begitu. Jadi tergantung kita ngaturnya begitu ya. Oh iya benar. Kalau misalnya pakai tinggi malah nggak bisa, enaknya malah datar malah ke jantung itu bukan loh. Kalau bukan ke jantung itu kalau memang fungsi pompa jantungnya tuh malah nggak bisa tidur dengan posisi datar. Nah, saran saya itu pertama cek tensi. Nanti sama periksakan ke dokter kita akan lihatnya ada nggak pembasaran jantung diperiksa itu ada suara bisik jantung kah atau misalnya jantungnya bengkak kita bisa kelihatan dari pemeriksaan saja itu bisa kelihatan. Kemudian nanti pemeriksaan paling sederhana itu cek gula kemudian bisa tahu mencari penyebabnya. Jadi kalau dari problem itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita pikirkan. Lakukan pemeriksaan dulu lagi, kita cek tensi gitu. Kenapa kok kadang-kadang lemas, jangan-jangan ada problem sama tensi. Kalau kenapa kok gampang lemas, jangan-jangan ada problem dengan gula jantung. Nanti dilakukan pemeriksaan. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Ibu. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, untuk saya sendiri. Ini kalau tidur miringnya ke kiri itu sesat. Tapi kalau terlalu tarik itu tidak. Nah, yang saya tanyakan apa penyebab kalau miring ke kiri sesat, tapi kalau terlalu tarik tidak sesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab itu kita lihat gambar ini mungkin lebih membantu ya Pak. Jadi jantung itu posisinya sebelah kiri. Di sebelah jantung yang tak ada apa-apanya itu sebenarnya paru-paru Pak. Paru-paru itu
kosong biar tidak terlalu membebani jantung. Ketika kita posisi miring kiri, jantung di bawah, dalam posisi jantung di bawah, malah ketimpa, istilahnya ke apa namanya ya? Ya ketimpa sama paru-paru. Ya, jadi yang sisi kosong yang ada gambarnya itu sebenarnya gambar paru-paru, Pak. Jadi memang kemudian agak lebih berat. Bukan cuma Bapak saja, jadi banyak, Pak. Kebetulan suami saya juga itu kalau posisi tidur miring kiri itu sesak nafas katanya. Kenapa? Karena secara fisiologis ya, secara kondisi normal dia akan membebani jantung. Apa yang membebani jantung? Paru-paru, Pak. Jadi paru-paru yang berat itu dia memblok ke arah ke arah jantung. Itu kenapa posisi miring kiri. Nah, selain dengan posisi normalnya ini sebenarnya ada beberapa kondisi medis ya. Jadi penyakit yang lebih enak miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, misalnya ada penumpukan cairan pada paru-paru. Nah, kalau misalnya cairan pada paru-parunya banyaknya di kiri, dia malah lebih enak miring ke kiri. Nah, tapi kalau misalnya penumpukan cairannya ada di kanan, kita bilangnya efusi pleura ya, itu namanya nama medisnya. Kalau misalnya penumpukan cairannya banyak di kanan, dia malah lebih enak miring ke kanan. Nah, itu kalau kondisi yang tidak normal. Tapi pada kondisi normal di mana tidak ada penumpukan pada paru-paru, itu memang yang lebih enak itu miring kanan, Pak. Kenapa? Karena nggak ketindihan jantungnya. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua tentang apa, Pak? Ya, saya mau tidur terlentang. Nah, tidur terlentang sebenarnya juga tidak buruk ya istilahnya. Jadi kenapa? Karena dengan posisi tidur terlentang, apalagi posisi tidur terlentang yang benar, di mana posisi leher itu nggak nempuk, dia akan melancarkan peredaran darah. Jadi posisi bantal itu bukan hanya di kepala atau leher, sampai ke punggung sebenarnya. Jadi jangan cuma ini di kepala atas sampai leher toh. Kalau hanya di kepala atas dan leher toh, itu nanti malah saluran nafas kita tertekuk, malah gampang sesak nafas saat tidur. Jadi posisi bantal yang benar itu adalah sampai punggung. Dengan posisi bantal, maunya ada gambarnya gitu biar enak ya. Saya nggak siap di gambarnya. Nah, kalau posisi bantal itu sampai punggung, itu jalan nafas di sini trakea ya, kerongkongan. Nah, itu akan lurus, aliran nafas juga akan lebih lancar. Gitu. Jadi ketika disebutkan bahwa disunahkan untuk tidur itu miring kanan, bukan berarti kemudian tidur selain kanan itu kemudian jadi makruh, itu bukan, Pak. Jadi tapi yang baik buat kesehatan yang miring kanan dan disunahkan. Tidur terlentang pun ada caranya, Pak. Ya tadi seperti itu penggunaan bantalnya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pas pertanyaannya pas dengan yang tadi dibahas. Ada yang berkata bahwa tidur terlentang itu tidak baik karena tulang belakang itu kabutan membawa beban tubuhnya. Apakah itu benar? Atau adakah cara tidur terlentang yang baik? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tidur terlentang yang baik itu adalah dengan mengkondisikan tulang belakang supaya posisinya jangan salah. Dengan bagaimana? Dengan tadi salah satu caranya adalah penggunaan bantal yang tepat. Karena kalau bantal nggak tepat juga posisi tulang belakang salah itu bikin punggung pegel ya. Tulang belakang terutama daerah leher itu juga posisinya akan salah, akan kaku istilahnya. Kemudian jangan tidur terlentang karena nanti organ-organ kita menekan. Nah, itu luar biasanya Bapak Ibu. Allah itu menciptakan tulang belakang. Jadi tulang belakang itu diselimuti sama otot dan ototnya cukup tebal. Nah, jadi sepanjang tulang belakang ini otot itu sangat tebal dan ototnya sangat kuat. Jadi kalau misalnya membebani beban yang ditampung oleh tulang belakang karena organ-organ kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan dari otot kita. Jadi otot yang salah satu otot paling kuat ya itu malah otot-otot di tulang belakang. Demikian. Jadi apakah terus nggak boleh tidur terlentang tetap boleh. Tidur miring kiri boleh. Tidur miring kiri juga sebenarnya tidak ada larangan, cuma memang disunahkan lebih miringnya adalah sebelah kanan. Tidak kemudian tidur miring kiri jadi makruh, itu bukan. Demikian.
kalau saya kadang-kadang membaca artikel di media sosial begini, kalau kita itu sering mandi pagi sebelum subuh sekitar jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 kira-kira seperti itu banyak manfaatnya untuk kesehatan badan. Ini fakta apa tahayul, dokter? Yang pertama, yang kedua, tadi dokter menjelaskan bahwa olahraga itu nggak cuma siang hari, malam pun bisa. Nah, itu kira-kira jam berapa? Yang saya maksud pertanyaan yang kedua, yang pertama itu bukan mandi junub ya dokter, tapi mandi kesehatan secara rutin. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi itu fakta Pak, memang fakta. Kenapa? Itu memperlancar aliran darah juga. Salah satu cara memperlancar aliran darah. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan Pak, tidak semua orang cocok dengan itu karena ada beberapa orang yang ketika kondisi cuaca dingin, kemudian kalau dari sisi jantungnya itu ada yang malah nyeri dada saat sisi dingin. Jadi memang itu melancarkan peredaran darah bagi yang tidak sensitif. Bagi yang sensitif, saya punya beberapa pasien ketika mandi malah nyeri dada. Mandi apalagi mandi air dingin itu akan jadi dada. Mandi air hangat aja dia nyeri dada. Terus gimana? Mandi agak siangan dia baru katanya nyeri dadanya, jadi bisa mandinya agak siangan. Jadi walaupun itu baik ya dari sisi medis, tidak semua orang cocok. Nah, cara tahunya gimana? Memang harus di trial and error istilahnya, jadi memang dicoba dulu. Kemudian tadi yang kedua mengenai olahraga itu sebenarnya dari baik itu dari sisi medis kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan sendiri sebagai badan kesehatan di Indonesia itu juga mengatakan olahraga itu memang baik mau pagi mau malam baik. Kemudian tapi perlu diperhatikan juga, perlu diperhatikannya apa? Perlu diperhatikan keamanan saat olahraga. Jangan sampai olahraga pas malam malah nggak kelihatan apa-apa, malah nanti kecelakaan jantung gitu. Jadi kita perlu memfilter juga. Kalau kata orang olahraga pagi baik, olahraga malam baik, ya udah saya mau olahraga malam aja. Olahraga malam nggak ada yang namanya malah jantung. Jadi sebenarnya tidak ada kemudian olahraga yang baik hanya pagi hari itu nggak ada. Olahraga malam juga ada. Kalaupun olahraga malam, olahraga di rumah saja itu ada sepeda statis, ada treadmill, itu bisa. Demikian Pak. Ya, terima kasih Dok. Untuk tidur itu sebenarnya untuk satu hari ke malam itu efeknya berapa jam? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kan kita bisa mengatur antara tidur malam dan tidur siang? Apakah ada aturan tertentu siangnya itu menunggu kita ngantuk kemudian tiduran, DNA dan sebagainya atau bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, apakah pola tidur yang mengaturnya sangat berantakan? Itu apakah ada penyebabnya dengan kondisi fisik tidak? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi waktu tidur yang apa namanya yang direkomendasikan itu adalah 7 sampai 8 jam per hari. 7 sampai 8 jam per hari tidur malamnya. Kemudian tidur siangnya bagaimana? Tidur siang itu kalau mau tidur siang itu boleh sekitar 30 sampai 45 menit saat siang hari. Jadi tidak terlalu lama. Kenapa? Saya pada usia di atas usia 60 tahun cenderung akan insomnia. Insomnia itu susah untuk tidur malam. Nah, salah satu cara menanggulangi supaya tidak susah tidur malam atau malah tetap bisa tidur itu sebenarnya dengan menjaga waktu tidurnya. Kalau misalnya siang ingin tidur, siang boleh tidur, tapi tidak terlalu lama, hanya 30 sampai 45 menit. Ketika tidur lebih lama dari 45 menit, yang kita khawatirkan malah nggak bisa tidur. Nah, kemudian apa efeknya kalau misalnya malam tidak tidur? Kalau malam tidak tidur, itu pengaruhnya adalah pada sistem hormon yang terutama paling banyak berpengaruh. Kenapa? Sistem hormon kita itu jadi punya ritme. Jadi pagi dia mengeluarkan hormon apa, siang dia mengeluarkan hormon apa, malam mengeluarkan hormon apa. Misalnya pagi itu paling banyak hormon
ketika kita malam, yang dikeluarkan itu hormon-hormon malam, misalnya hormon pertumbuhan, ada hormon namanya hormon ada melatonin juga. Dengan hormon pertumbuhan itu salah satunya ada hormon yang mengatur metabolisme. Ketika kita tidak tidur malam, hormon yang mengatur metabolisme ini keluarnya kurang baik, sehingga metabolisme kita jelek. Apa itu metabolisme jelek? Metabolisme jelek itu tensi jadinya tinggi, gula jadinya tinggi, kolesterol jadinya tinggi. Jadi efeknya apa? Efeknya banyak. Efeknya jelek-jelek kenapa? Karena yang pengaruh itu langsung ke otak, langsung ke hormon. Hormon itu pengaturannya di otak, gitu. Jadi tapi saya susah tidur dok, karena saya usia lanjut memang itu umum ya, usia lanjut kemudian susah insomnia gitu ya, susah tidur insomnia. Karena itulah kalau misalnya ingin tidur siangnya dibatasi maksimal 45 menit supaya malamnya lebih gampang tidur. Jadi biar malam bagaimanapun harus tidur. Demi apa? Demi kesehatan juga terkait pengaturan hormon. Demikian Pak. Terima kasih dokter. Ibu. Mungkin ada lagi dari ibu. Bagaimana Bu? Tangannya selalu kebas. Itu disebabkan apa? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk tangan kebas, tangan yang kebas itu apakah di ujung-ujung jari tangan aja atau semua? Ujung-ujung jari. Nah, kebas itu penyebabnya bisa dua, bisa metabolisme, bisa saraf. Nah, saraf itu karena sensasi kebas itu kan sebenarnya problem pada saraf, baik itu kekurangan vitamin saraf atau misalnya sistem sarafnya ada yang bermasalah, ada beberapa penyakit yang kemudian aliran darah terhambat menuju ke sarafnya jadinya kurang baik atau malah kekurangan vitamin saraf. Jadi aliran darah nggak masalah tapi ternyata kekurangan vitamin saraf. Itu kalau dari sisi saraf. Yang kedua metabolisme. Metabolisme itu macam-macam. Pertama yang paling sering itu gula. Nah, jadi ketika ada penyakit gula, penyakit kadar gula yang tinggi atau bahasa awalnya diabetes gitu ya. Nah, itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan kerusakan juga pada saraf. Jadi kalau misalnya ada penyakit metabolik seperti tadi, baik itu misalnya darah tinggi, kemudian misalnya ada gula, sensasinya juga kebas. Nah, jadi bisa dari metabolisme, kadar gula, kadar kolesterol, asam urat, kemudian tensi. Nah, selain itu juga bisa karena sistem saraf. Nah, buat tahunya bagaimana lakukan medical check up. Jadi bisa tahu penyebabnya apa. Kalau ibu belum mau medical check up, nanti dulu deh gitu, masih belum sempat waktunya gitu ya Bu. Kita bisa menanggulangi pertama dulu paling awal itu paling gampang itu dengan vitamin saraf. Vitamin saraf itu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu misalnya, maaf saya sebut merek gitu ya. Misalnya kayak Neurobion, Neuroflex, ada neurobion-nya itu vitamin B. Isinya vitamin B. Vitamin B itu sangat baik untuk saraf. Nah, kalau misalnya udah pakai vitamin ini nggak membaik, nah baru kita pikirkan jangan-jangan tensi saya ada masalah, jangan-jangan gula saya ada masalah, jangan-jangan kolesterol saya tinggi. Nah, jadi paling gampang itu memang pertama kita lihat apakah sarafnya ada masalah atau metaboliknya yang ada masalah. Demikian Bu. Terima kasih. Tadi kita mulai jam 6.10, jadi kita ambil waktu 1 jam. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh ya dok kita waktunya lagi. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya ya. Suplemen yang baik untuk lanjut usia sebenarnya tergantung ada keluhan apa saat itu. Misalnya Bapak Ibu tadi masalah kesemutan, berarti yang baik saat itu adalah vitamin yang memperbaiki saraf. Misalnya karena kesemutan sedikit banyak pengaruhnya ke saraf. Kalau misalnya memang ada penyakit metabolik tadi pakai vitamin B juga sama aja gitu ya Bu. Jadi tetap jelaskan ada keluhan apa. Kemudian kedua, kalau misalnya masalahnya Bapak Ibu kan usia lanjut usia kan pada saat lanjut usia kan juga masalah sering jadi lutut gitu ya. Nah jadi lutut nanti vitaminnya juga beda, vitamin untuk memperbanyak cairan sendi lutut, misalnya glukosamid misalnya. Nah, jadi tergantung problemnya apa. Kemudian misalnya biasanya pada lanjut usia itu sering kalau makan susah gitu ya. Nah, vitamin kita jadinya menambah nafsu makannya vitaminnya misalnya berkurang. Jadi lagi-lagi tergantung penyakitnya apa. Terus misalnya Bapak Ibu ada problemnya jantung misalnya gitu ya. Nah, vitamin yang baik itu sudah ada penelitian yang kemarin juga saya baru
Bapak Ibu pernah dengar ya obat tensi dari April, April. Nah, itu habatus sauda kemudian dibandingkan ini sama si April ini, ternyata efeknya sama. Jadi sudah terbukti itu ya secara medis waktu itu memang itu penelitiannya tidak ada tikus ya, tapi ternyata habatus sauda dari sisi jantung itu sangat baik. Mungkin sekilas saya cerita, mohon maaf ya. Jadi tergantung kebutuhannya apa saat ini. Sudah ini. Saya ada waktu, kalau boleh ada waktu saya ingin bertanya juga dok, mumpung ada kesempatan ketemu dengan dokter. Kalau di sini tidak antri, kalau di rumah sakit kan antri. Apakah tensi itu datangnya selalu pagi? Apakah bisa jadi di siang hari atau sore hari? Kalau pas tensi datang itu, bagaimana kita mengatasinya? Apakah langsung konsumsi obat atau istirahat atau lain sebagainya? Dan apakah yang lebih ideal untuk kita mengetahui tensi itu apakah tiap hari, apakah berapa kali sehari? Karena kadang kita setelah pusing baru kita mengukur tensi, apabila itu memang hipertensi. Ini kita terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tensi itu sangat bervariasi antara waktunya yang pagi, siang, sore, malam, itu sangat bervariasi. Tensi itu jelas akan naik ketika aktivitas. Gitu. Jadi ketika aktivitas itu tensi akan naik. Nah, kemudian mau aktivitasnya pagi, siang, sore ya sama aja sebenarnya. Hipertensi itu sebenarnya kita mendefinisikan hipertensi kalau tensinya lebih dari 140 dalam 2 kali pengukuran dan itu dilakukan dalam kondisi istirahat. Jadi nggak bisa nih Bapak Ibu kalau misalnya di rumah sakit ya, mohon maaf, misalnya di rumah sakit Bapak Ibu baru dari perjalanan sampai rumah sakit langsung tensi, itu kan nggak istirahat, harus istirahat dulu 15 menit. Setelah istirahat baru deteksi. Kalau tensinya tinggi baru kita lakukan pengecekan 2 kali, tetap masih tinggi, baru disebut dengan hipertensi. Jadi kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk menjudge, oh ini saya hipertensi. Kenapa? Karena ada sebenarnya aturan untuk mengukur tensi, untuk menentukan bahwa pengukuran yang kita lakukan itu sudah benar. Nah, kapan? Dengan kondisi istirahat. Jadi nggak bisa ketika kita baru aktivitas, baru jalan gitu ya, misalnya baru jalan dari luar terus sampai rumah sakit langsung tensi, itu tensinya masih akan tinggi. Jangan sampai kita salah mendefinisikan kita tidak hipertensi cuma karena aktivitas tensi kita jadi naik terus kita dibilang hipertensi. Dan tensi yang menentukan diagnosis hipertensi dilakukan dalam 2 kali pengukuran. Ya. Kemudian kalau misalnya saya tensinya bagusnya kapan? Kalau misalnya Bapak Ibu memang sudah ada penyakit hipertensi, maka tensi dapat diukur 2-3 kali dalam seminggu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada tensi, maka tidak ada penyakit hipertensi, maka tensi dapat dilakukan sekali sebulan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila ada keluhan. Jadi lagi-lagi tergantung ada penyakit tidak sebelumnya, kemudian ada keluhan atau tidak. Dan lakukanlah pengukuran tensi yang benar. Pengukuran tensi yang benar itu saat istirahat, gitu. Jangan saat aktivitas. Terus tensinya tingginya pas kapan? Macam-macam Bapak Ibu. Jadi itu juga masing-masing ada diagnosisnya. Ada hipertensi siang hari, ada hipertensi malam hari, ada hipertensi tengah malam, itu ada. Kemudian mana yang paling sering? Semuanya sama seringnya. Semua kasus itu sama seringnya. Banyak yang tensinya pada malam hari, banyak yang tensinya tinggi pada siang hari, banyak juga yang tensinya saat tengah malam malah. Kan kita tahu tengah malam istirahat ya, harusnya tensi turun, tapi malah dia naik, itu ada juga kasusnya, sangat banyak juga kasusnya. Iya. Kita titipan dari ibu di belakang yang saya ke depan. Kalau tensi normal untuk usia di atas 50 tahun berapa? Terima kasih Bu pertanyaannya yang di belakang, mohon maaf mungkin nggak sampai ke sana miknya ya. Jadi tetap definisi hipertensi itu ketika di atas 140, definisi prehipertensi, pre itu kan artinya sebelumnya di atas 130, jadi atas 140 kita bilangnya prehipertensi, lebih dari 140 kita bilangnya hipertensi. Nah, kemudian kenapa kok dibedakan antara prehipertensi sama hipertensi? Karena kalau dalam fase prehipertensi kita tidak pakai obat, kita pakainya perubahan gaya hidup. Jadi misalnya dengan menjaga makan dan olahraga. Nah, ketika
ketika sudah di atas 140 kita ada tempat untuk masuk obat. Nah, kemudian jadi tensinya itu pada usia berapa gitu ya, pada usia sekian berapa sama Bapak Ibu, jadi lebih dari 140. Hanya saja yang beda itu adalah target tensinya. Ketika Bapak Ibu misalnya ada tensi tinggi, usia Bapak Ibu lebih dari 75 tahun, maka target tensi kita hanya di bawah 140, jadi 135, 160, 135, 137 itu nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu lagi hipertensi, kemudian tensi kalau minum obat hipertensi, target tensinya adalah di bawah 130. Jadi kita minum obat itu pun ada targetnya Bapak Ibu. Jadi obat tensi itu nggak melulu dosisnya segitu. Misalnya Bapak Ibu minum amlodipin gitu ya, sering kan amlodipin kaptopril gitu ya. Amlodipin saya seterusnya di 5 mg enggak. Kalau misalnya belum tercapai, misalnya ibu usia 65 tahun gitu ya, berarti kan di bawah 75. Targetnya itu di bawah 130. Kalau belum di bawah 130, amlodipinnya bisa naik dosisnya atau kombinasi dengan obat lain, misalnya kaptopril, amiclir gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu usianya di atas 75 tahun, kita minum obat hipertensi targetnya adalah di bawah 140. Jadi definisi semua sama, yang membedakan adalah